السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أيها المؤمنون عباد الله. Para ulama kita mengatakan, barang siapa yang ingin mengetahui bagaimana sebenarnya kedudukannya di sisi Allah sebagai hamba Allah, maka hendaklah dia perhatikan bagaimana kedudukan Allah di dalam dirinya. Ketika seseorang menjadikan Allah sebagai prioritas, dia junjung tinggi dan utamakan perintahnya di atas perintah siapapun, larangannya melebihi larangan siapapun, di saat itu Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya sebagai prioritas juga. Sesungguhnya al-jazaa'u min jinsil amal, balasan dari Allah itu sesuai dengan apa yang diperbuat oleh hambanya. Hal ini diisyaratkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, kullu amali ibni Adam yudha'af. Setiap ibadah seorang hamba itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hasanatu asyru amsalihha. Satu kebaikan itu akan dibalas oleh Allah minimal 10 kali lipatnya, ila 700 dhifin, sampai 700 kali lipat. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu adalah ibadah yang dimurnikan untukku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan aku yang akan membalasnya, yaitu tanpa batas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, taraka syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dia meninggalkan syahwatnya dan dia meninggalkan makannya ketika berpuasa itu demi aku. Maka ketika seseorang memprioritaskan Allah Subhanahu wa taala dengan puasanya, dia tinggalkan segala kesenangannya, selama itu bisa merusak puasa yang dicintai dan diagungkan oleh Allah, dia tinggalkan karena Allah, maka Allah pun prioritaskan dia. Allah muliakan dia, Allah tinggikan derajatnya, dan Allah lipat gandakan pahalanya tanpa batas. Maka perhatikanlah ini ayyuhal mu'minuna ibadallah. Jadikan Allah sebagai prioritas utama dalam kehidupan kita. Niscaya Allah akan jadikan kita sebagai prioritas dalam memberikan hidayah, dalam memberikan surga, dalam memberikan keselamatan dan seterusnya. Dan hal ini sangat dipahami oleh salaf kita as-salih radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in wa rahimahumullah, bahwasanya ketika seseorang mengagungkan perintah Allah, Allah akan meninggikan derajatnya dan membalasnya dengan balasan yang luar biasa. Bagaimana tidak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan pula dalam hadis yang lain, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah meremehkan sebuah kebaikan meskipun itu sedikit. Walau an talqa akhaka biwajhin talqin, meskipun sekedar dengan berjumpa dengan saudaramu se-Islam dengan wajah yang cerah ceria, tersenyum. Tufail ibn Ubay ibn Ka'ab rahimahullah wa radiya an abih pernah mendatangi Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian Tufail berkata, Abdullah bin Umar pergi ke pasar dan dia mengikutinya. Falamma ghadawna ila as-suq lam yamurra Abdullah bin Umar ala sahibil bai'ah wala ala miskin wala ala ahad illa wa sallama alaihi. Ketika kami pergi ke pasar, Abdullah bin Umar setiap kali melewati seorang pedagang atau orang miskin atau siapapun di pasar itu, ketika Abdullah bin Umar melewati mereka, Abdullah mengucapkan salam. Lalu Tufail pun bertanya, ma tasna'u bis-suq?
Sebenarnya maksud Anda ke pasar ini ngapain? Wala takifu ala bai', sementara engkau tidak belanja. Wala tas'al an sila', dan engkau tidak bertanya kepada orang-orang untuk mencari barang. Wala tasumu biha, dan tidak ada menawar. Wala tajlisu fi majalis, dan tidak pula duduk-duduk. Sebenarnya tujuanmu apa? Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma menjawab, innama nagdu min ajlis salam. Kita datang ke pasar untuk menebarkan salam. Fasallim ala man laqaita, maka ucapkanlah salam kepada setiap orang yang kau temui, tanpa memilih, selama itu adalah saudara kita si Islam. Sungguhnya dia memiliki hak, dan salam yang kita ucapkan meskipun itu ringan, itu dicintai oleh Allah. Maka setiap orang yang mengagungkan Allah seharusnya juga mengagungkan apa-apa yang dicintai oleh Allah, meskipun itu sedikit atau kecil. Bukankah Nabi SAW menjadikan seseorang yang menyingkirkan duri dari jalan manusia sebagai seseorang yang mengamalkan salah satu cabang iman? Oleh sebab itulah, sekali lagi para salaf kita, mereka tidak mau melewatkan sesuatu kecuali berpahala. Zubayd bin Haris al-Yami rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan, yasurni an yakuna li fi kulli syai' niyyah. Saya ingin setiap hal yang berkaitan denganku itu ada niatnya, ada niat kebaikan. Hatta fil akli wan naum, sampai ketika aku makan dan minum, aku ingin ada pahalanya, pahala niatnya. Lihatlah orang-orang yang berniaga dengan Rabbul Alamin, karena mereka mengetahui bahwa Rabb mereka adalah Rabb yang maha berterima kasih, tidak menyia-nyiakan satu kebaikan pun walau bagaimana kecilnya. Demikian yang saya ucapkan, beristighfarlah dan bertaubatlah kepada Allah, sesungguhnya Dia maha pengampun lagi maha pengasih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ayyuhal mu'minuna ibadallah, sekali lagi, barang siapa yang menjadikan Allah sebagai prioritas, maka Allah akan menjadikannya sebagai prioritas. Perhatikanlah ketika Nabi SAW mengabarkan bahwasanya orang yang berniat melakukan maksiat, lalu dia batal melakukan maksiat karena takut kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat pencatat, uktubuha lahu hasanah fa innama yatruku syahwatahu min jarrai. Catatlah dosa yang dia niatkan itu menjadi sebuah pahala kebaikan, karena sesungguhnya dia meninggalkan hawa nafsunya tersebut karena takut kepadaku. Perhatikanlah bagaimana seorang yang meniatkan keburukan namun tidak jadi karena malu kepada Allah, lalu Allah ganti keburukan tersebut dengan kebaikan. Lalu bagaimana dengan orang yang meniatkan kebaikan dari awal? Makhul rahimahullahu ta'ala pernah menjenguk seorang yang sedang sakit. Kemudian Makhul berkata kepadanya, bagaimana kalau engkau ribat tahun ini? Engkau pergi ke perbatasan, lalu engkau menjaga perbatasan kaum muslimin, karena itu luar biasa pahalanya. Bagaimana menurutmu? Orang ini mengatakan, tidakkah engkau melihat aku sedang sakit? Maka Makhul mengatakan kepadanya, wa ma 'alaika an tanwiya dzalika? Apa salahnya engkau berniat? Fa in syafaka Allah madaita liwajhika. Kalau nanti Allah memberikanmu kesembuhan, engkau laksanakan niatmu itu. Wa in hala bainaka wa bainahu ajal kataba laka niyataka. Jika engkau meninggal dunia sebelum menunaikan niatmu tersebut, Allah telah mencatat niatmu sebagai sebuah amal saleh. Allahu Akbar. Lalu bagaimana seseorang itu bisa masuk ke dalam neraka Allah? Apakah berarti dia tidak pernah meniatkan kebaikan sedikit pun?
Namun para salaf kita juga mereka berhati-hati. Sebagaimana diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, dia mengatakan, "Ma darabtu bi basari." Tidaklah aku memandang dengan mataku. Wala nataqtu bi lisani, dan tidaklah aku berucap dengan lisanku. Wala batastu bi yadi, dan tidaklah aku memegang dengan tanganku. Dan tidaklah aku berdiri dengan kakiku. Hatta anzur, sampai aku memperhatikan ala ta'ah atau ala maksiyah. Apakah yang akan aku lakukan ini ibadah, disukai Allah, ataukah maksiat, dibenci Allah? Fa idza kanat ta'atan taqaddamtu, jika itu adalah ibadah, aku lanjutkan. Wa idza kanat ma'siyah ta'akhartu, tapi jika itu maksiat, dibenci oleh Allah, aku tidak jadi melakukannya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aslih lana ahwal biladina wa ahwal biladil muslimin ya rabbal alamin ya sami'un qaribun mujibud da'awat. اللهم وفق ولاة أمورنا لكل ما تحب وترضى وارزقهم بطانة صالحة ناصحة تقودهم بالحكم بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وقهم بطانة سوء يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.